kasih. Mau cari buah roh. Mana ya buah roh? Itu pisang. Oh itu buah naga. Bukan juga. Mana ya? Coba cari lagi. Oh itu. Oh bukan juga. Itu kan jeruk. Oh itu. Oh bukan juga. Itu kan manggis. Di mana ya? Harus mencari buah roh. Sudahlah kalau gitu. Aku kembali aja ke gereja. Halo anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Halo Sweetie Kid, Happy Sunday. Jumpa lagi dengan Lause Memei. Bagaimana kabar anak-anak? Baik? Kabar mama, papa, baik juga? Puji Tuhan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai kita semua. Hari ini adalah hari Sabat. Hari untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak harus selalu ingat dan melakukannya dengan sukacita. Ayo anak-anak, berdiri, kita memuji tentang kasih Tuhan yang sangat indah. Pelangi memang indah, bunga-bunga di taman memang indah. Tetapi kasih Tuhan lebih indah dari semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayo anak-anak, waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami selama ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami, hati kami, pikiran kami hanya berfokus kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari tadi Lause Memei cari buah roh. Kok nggak ada ya? Di supermarket adanya buah pepaya, pisang, nanas, semangka, dan banyak buah yang lain. Tidak ada yang namanya buah roh. Apakah anak-anak bisa bantu Lause Memei?
cari petunjuk di mana ya? Di mana? Apa? Di buku? Buku apa? Dan di mana? Apa? Coba lebih keras lagi. Alkitab. Di mana? Oh, di atas. Oh, itu. Nah, betul itu ada Alkitab, buku petunjuk mencari buah roh. Oke, kalau gitu lo sememe ambil dulu ya. Nah, Rose akan mencari buah roh. Oh, ada. Di Galatia 5 ayat ke-22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, ternyata buah roh adalah buah Roh Kudus, bukan buah-buahan di supermarket tadi. Tapi Roh Kudus itu siapa? Lo sememe cari dulu di Alkitab ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji kepada murid-muridnya untuk menunggu kedatangan Roh Kudus. Mereka menunggu di Yerusalem sambil berdoa. Seperti ada di Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu ada kejadian aneh di tempat mereka berkumpul dan berdoa, seperti yang pernah diceritakan oleh Lause Suci. Mungkin anak-anak masih ingat? Tiba-tiba ada suara mengejutkan datang ke rumah itu. Coba kalian dengar, suara apa itu? Hah? Itu kan suara angin kencang. Tetapi aneh. Lihat, pintu dan jendela rumahnya tidak bergoyang-goyang. Dan ada yang aneh terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus di rumah itu. Apa itu yang ada di atas kepala mereka? Hah, itu kan api. Jangan-jangan ada kebakaran. Ternyata bukan. Api itu ada di setiap kepala murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi aneh, api itu tidak membuat rambut mereka gosong. Rambut mereka bagus-bagus saja tuh. Jadi apa itu sebetulnya? Ada suara angin kencang, ada lidah-lidah api. Ternyata penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sudah datang. Siapa ya namanya? Roh Kudus. Siapa anak-anak? Roh Kudus. Roh Kudus datang dan tinggal dalam hati murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus membuat hati mereka gembira. Murid-murid Tuhan Yesus memuji-muji Tuhan. Dan banyak orang di luar rumah. Mereka juga mendengar suara angin kencang tadi. Mereka datang berkumpul mendekati rumah itu. Ingin tahu apa yang terjadi. Anak-anak, ada seorang murid Tuhan Yesus di rumah itu bernama Petrus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati Petrus. Lalu Petrus menjadi berani. Ia berdiri di depan orang banyak dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi manusia berdosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
hukuman dosa kita. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ketika orang banyak itu mendengar apa yang Petrus katakan, mereka menjadi sedih. Apa yang harus aku lakukan? Dosaku banyak. Ya anak-anak, mereka tahu dosa mereka banyak. Apa yang harus mereka lakukan? Petrus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dosamu akan dihapus dan kamu akan diselamatkan. Maka pada hari itu juga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima Roh Kudus. Wah, anak-anak, Roh Kudus telah datang di hari Pentakosta. Dapatkah anak-anak menyebutkannya bersama Lose? Pentakosta. Ya, Pentakosta. Mulai saat itu, Allah Roh Kudus terus menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Kedatangan Roh Kudus membuat murid-murid Tuhan Yesus berubah. Petrus yang tadinya penakut, ia pernah 3 kali tidak mau mengaku mengenal Tuhan Yesus karena takut ditangkap. Tapi sekarang Petrus berani bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang di sana. Walaupun sebetulnya Petrus tidak suka dengan orang-orang yang tadinya ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ia mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Karena Petrus mau mengasihi orang-orang berdosa seperti Tuhan Yesus supaya mereka diselamatkan. Tadi dikatakan buah Roh Kudus itu apa anak-anak? Ayo sebutkan bersama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pantas saja Petrus mau bercerita tentang Yesus kepada orang banyak itu. Karena di hati Petrus ada buah kasih dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidupnya, Roh Kudus membuat Petrus bisa mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi orang-orang yang tidak ia suka. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Alkitab berkata, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus tidak akan diam saja. Roh Kudus melakukan sesuatu, membuat hidup kita berbuah dan berbuah. Semakin membuat Tuhan Yesus senang. Kalau begitu, anak-anak, mulai minggu ini kita akan mempelajari satu persatu tentang buah Roh Kudus ini. Kita akan mulai dengan kasih. Anak-anak, kalau lo sememe tanya, kasih siapa yang paling besar? Siapa? Mama dan papa? Betul. Tetapi ada kasih yang lebih besar, yaitu kasih seseorang yang mau menderita, bahkan mati untuk menerima hukuman semua manusia berdosa. Siapakah seseorang ini? Ya, Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan manusia berdosa, sehingga mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati bagi manusia berdosa. Jadi, kasih itu asalnya dari Allah. Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih pada saya. Jadi Allah sangat mengasihi kita semua. Kemudian Tuhan memberikan perintah dalam Yohanes pasal yang ke-15 supaya kita juga
mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan juga mau supaya kita saling mengasihi. Tetapi anak-anak, mengasihi orang lain itu sulit ya. Apalagi kalau teman kita, kakak, adik berbuat sesuatu yang membuat kita kesel, marah. Jadi, bagaimana caranya supaya kita melakukan perintah Tuhan ini? Roh Kudus, seperti Roh Kudus yang membuat Petrus bisa mengasihi orang lain, maka Roh Kudus yang ada di dalam hati kita pun akan menolong kita untuk melakukan perintah Allah, yaitu saling mengasihi. Anak-anak, mengasihi itu bukan hanya bicara saja loh, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Tuhan Yesus berkata, Ia mengasihi kita. Apa yang Ia lakukan? Ia mati buat kita. Apakah anak-anak mengasihi Tuhan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan? Waktu kamu rajin ibadah di gereja, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu tandanya kamu mengasihi Tuhan. Apakah kamu mengasihi teman, adik, atau kakakmu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka? Kamu bisa mendoakan mereka, mengajak mereka bermain, berbagi mainan atau makanan, membantu mereka saat kesusahan. Itu semua tanda kamu mengasihi mereka. Itu tandanya kasih dengan perbuatan. Dan ada satu hal yang bisa kamu lakukan yang sangat membuat Tuhan Yesus senang, yaitu menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya mereka bisa diselamatkan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ayo kita belajar menghafal buah roh seperti ayat hafalan kita hari ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam bahasa Inggris adalah Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. The fruit of the Spirit is not a banana. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. The fruit of the Spirit is not a papaya. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Galatians 5:22 and 23. Galatians 5:22 and 23.
the Spirit is not a tomato. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Yeah. Anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami telah belajar tentang buah roh, tentang kasih. Ajarkan kami makin mengasihi Engkau dan mengasihi banyak orang, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan dan percaya kepada Engkau bahwa Allah yang selalu mengasihi kami. Kami percaya pemeliharaanmu ya Tuhan, Kau akan sertai kami selalu dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak, buah Roh Kudus bukanlah pisang, pepaya, atau tomat. Buah Roh Kudus terlihat di dalam hidup kita. Ketika ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar tentang kasih. Karena kasih Allah begitu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Sampai jumpa minggu depan dengan seri buah Roh Kudus lainnya. Bye-bye. Control, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness.